Bismillahirrahmanirrahim. Wa sami'tu Syekha al-Imama, dan saya mendengar Syekh al-Imam al-Ajalla al-Ustaz Fakhruddin al-Kasani yaqulu berkata, kanat ada jariyatu Abi Yusufah, apa budak perempuannya Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, amanatan inda Muhammadin, adalah menjadi amanat, menjadi sebuah titipan pada Imam Muhammad. Budak perempuan milik Imam Abu Yusuf itu pada suatu saat dititipkan kepada Imam Muhammad bin Hasan. Faqala, maka berkata siapa Muhammad laha kepada jariyah, kepada perempuan, budak perempuan yang dititipkan itu, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Hal tahfazina, apakah kamu pernah menghafal fi hadzal waqti, pada waktu ini, an Abi Yusuf, dari Abu Yusuf, fil fiqhi, tentang fikih, syai'an, akan sesuatu. Ini seorang ulama besar tanya kepada budak perempuan yang dititipkan kepada dirinya, apakah engkau pernah menghafal apa saja yang pernah dengar dari Imam Abu Yusuf tentang fikih? Qalatlah, berkata siapa jariyah, lah tidak, saya ini orang awam, katanya. Illa annahu, namun sesungguhnya Imam Abu Yusuf, karena ada Imam Abu Yusuf, yukarriru, adalah sering mengulang-ulang, wa yaquluh, dan beliau berkata, sahmud dauri sakitun, dia mengatakan sahmud dauri sakitun, adapun sahm, bagian yang berputar-putar itu harus dibuang. Saya sering mendengar Imam Abu Yusuf itu bilang sahmud dauri sakitun. Apa artinya itu? Sahmud dauri sakitun, bagian yang berputar-putar itu harus dibuang. Fahafiza min dzalika minha, maka menghafal siapa Imam Muhammad dari akan perkataan itu, minha, dari jariyah. Imam Muhammad pun menghafalkan apa yang disampaikan budak perempuan itu. Fartafa'a iskaluhu, maka hilanglah kemuskilan Imam Muhammad bihadihil kalimati, dengan kalimat itu. Jadi ada sebuah kasus dulu di zamannya Imam Abu Hanifah. Ada masalah bagaimana kalau seorang yang sedang ada orang sakit menghibahkan budak miliknya kepada orang sakit yang lain. Orang sakit menghibahkan budak miliknya kepada orang sakit yang lain. Kita tahu bahwa hibahnya orang yang sudah sakit keras tidak sama dengan hibahnya orang yang masih sehat. Hibahnya orang yang sudah sakit keras itu yang jadi hanya sepertiga, kan gitu. Kalau orang menghibahkan uang 3 juta pada saat sudah sakit keras, tidak seluruhnya jadi hibah, yang jadi itu hanya sepertiga, yaitu 1 juta. Kemudian orang sakit yang kedua itu menghibahkan kembali budak itu kepada orang sakit yang pertama. Itu bagaimana itu? Itu yang jadi masalah. Masalahnya kan, hibah yang pertama itu hanya sepertiga budak yang jadi. Sementara 2/3-nya tetap menjadi miliknya orang yang pertama. Berarti yang menjadi miliknya orang sakit yang kedua itu hanya sepertiganya. Kemudian seperti dikembalikan kembali, dihibahkan kembali. Berarti yang jadi itu adalah sepertiganya sepertiga dari hibah yang kedua. Kalau budak itu dihargai 9 juta, berarti hibah yang pertama itu yang jadi hanya 3 juta, sementara 6 jutanya tetap miliknya yang pertama. Kalau yang kedua menghibahkan kembali, berarti yang jadi hanya 1 juta. Sementara 2 jutanya tetap menjadi miliknya yang kedua. Ini yang jadi masalah.
Karena bila mana ada sesuatu yang kembali, berarti hartanya itu bertambah. Kalau hartanya bertambah, berarti sepertiganya bertambah. Kebetulan pada saat itu Imam Abu Hanifah sedang haji. Karena Imam Abu Hanifah itu haji setiap tahun. Ketika Imam Abu Hanifah pulang, dijemput oleh masyarakat, disampaikan oleh masyarakat bahwa ada permasalahan seperti yang disampaikan tadi. Maka dengan spontan Imam Abu Hanifah menjawab tanpa berpikir, sahmud dauri sakitun, katanya. Artinya budak itu yang semula dinilai 9 juta, jadikan saja menjadi 8. Menjadi 8. Sehingga orang sakit yang pertama itu bagiannya 6, sementara orang sakit yang kedua itu bagiannya 2. Memang cerdasnya Imam Abu Hanifah luar biasa itu. Orang berpikir berhari-hari, berminggu-minggu, Imam Abu Hanifah menjawab spontan tanpa dipikir, sahmud dauri sakitun, katanya. Satu bagian yang bisa membuat persoalan berputar-putar itu dibuang, ya. Yang asalnya 9 jadi 8. Itu imam-imam dulu cerdasnya luar biasa itu. Tidak sama dengan orang-orang sekarang. Fa'ulima maka diketahui annal istifadatah, bahwa sesungguhnya istifadah mendapatkan ilmu pengetahuan, mungkinatun adalah mungkin min kulli ahadin, dari setiap orang. Kadang-kadang guru itu faham dari muridnya itu. Qala Abu Yusuf, berkata siapa Imam Abu Yusuf, hina kila, ketika ditanyakan lahu kepada Imam Abu Yusuf, bima adraktal ilmah, dengan cara apa Anda mendapatkan ilmu? Itu pertanyaan kepada Imam Abu Yusuf. Qalah, menjawab siapa Imam Abu Yusuf, mastangkaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Jawabannya pendek. Mastangkaftu, aku tidak enggan, minal istifadati, dari belajar ilmu dari siapapun. Wa ma bakhiltu, dan aku tidak kikir, minal ifadati, dari memberikan ilmu kepada siapapun. Dari satu sisi saya tidak merasa tak terhormat kalau saya mencari ilmu kepada siapa saja. Di sisi yang lain saya tidak kikir selalu memberikan ilmu kepada orang yang memerlukan. Wakilah, dan dikatakan di Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas sekarang yang ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas, bilisanin saulin wa qalbin akulin. Saya mendapatkan ilmu yang pertama dengan berkat lisan yang mau bertanya, yang suka bertanya. Wukol bin akulin, dan hati yang cerdas. Wa innama sumiyah talibul ilmi, dan hanya saja dinamakan siapa orang mencari ilmu, dinamakan matakulu, kepada matakulu. Orang yang mencari ilmu dulu sering disebut matakulu. Matakulu ini artinya kan, apa pendapatmu? Kenapa? Likasrati ma yaquluna fi zamanil awwali, karena banyaknya mereka mengatakan di zaman dahulu, mengatakan ma taqulu fi hadhil mas'alati, apa pendapatmu tentang masalah ini, ya. Karena seringnya mereka mengatakan ma taqulu fi hadhil mas'alati. Wa innama tafaqquha Abu Hanifah, dan hanya saja menjadi ahli fikih siapa Imam Abu Hanifah, bikasratil mutawarahati, dengan banyaknya tukar menukar pendapat, wal muzakarati, dan belajar bersama, fi dukkanihi, di tukunya. Beliau itu pedagang kain, ya kan. Hidukanihi, di tukunya Imam Abu Hanifah, hinakana, ketika masih ada Imam Abu Hanifah, bazzazan, ialah pedagang kain.
Jadi mendalami ilmu sambil dagang kan. Fabihada maka dengan ini yu'lamu diketahui anna tahsilal ilmi wal fikhi bahwa sesungguhnya belajar ilmu dan fikih yajtami ma'al kasbi itu bisa berkumpul bersama-sama dengan kasab cari rizki. Cari rizki sambil mencari ilmu, cari ilmu sambil berkasab itu luar biasa. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir dan ada siapa Abu Hafs Al-Kabir yaktasibu adalah berkasab wa yukarrirul ulumah dan tetap mengulang-ulang ilmu. Fa in kana la budda wallahu alam. Al-Fatihah.